Sahabat anak Indonesia, saya Aris Merdeka Sirait dalam acara Pat Asik. Kali ini saya kedatangan tamu Ibu Arzetia Bilbina. Kalau tidak salah, beliau anggota Komisi 9 DPR RI dari PKB. Nggak salah Bu ya? Betul. Supaya tidak salah sebutan. Beliau saya kenal sebelum menjadi anggota DPR RI adalah seorang selebritas yang peduli dengan persoalan-persoalan anak-anak di Indonesia. Jadi tidak asing lagi kalau kita undang dan bersama di tempat ini. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih Abang. Sehat ya Bang ya? Sehat prima. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah baik. Iya, kali ini sahabat anak Indonesia, saya harus buka masker dulu karena Aku juga ikutan ya. Aku udah di PCR, aku udah di antigen, aku udah vaksin, udah semuanya. Jadi insya Allah kita yang ada di sini ini semua sudah protap kesehatan sudah dijalankan. Tadi juga sebelum masuk sudah di-uap. Sebelum kita on tadi juga udah di-uap ya Bang ya. Jadi saya kira apa yang akan kita bicarakan kemarin menindaklanjuti bahwa kami telah melakukan seminar kecil lah begitu Ibu ya. Sosialisasi Hari Anak ya Bang ya. Dalam rangka Hari Anak Nasional dengan mengambil topik bahaya atau dampak BPA terhadap kesehatan balita, bayi dan janinnya. Dari hasil percakapan itu sangat luar biasa, banyak respon loh. Oh, keren ya, Bang. Sangat respon. Betul positif ya. Bagaimana kira-kira pandangan Ibu Arzetti tentang ini? Bagaimana respon masyarakat? Karena sampai hari ini BPOM juga belum memberikan regulator atas permintaan dari ibu-ibu. Bagaimana kira pandangan? Iya, kemarin kebetulan kita juga ada di situ menjadi bagian dari ibu-ibu dan tadi Abang juga sudah memperkenalkan bahwa saya adalah ibu dengan 3 anak. Betul. Pastinya ibu-ibu ini kan di sini solid ya. Mak-mak bahasanya ya. Kekuatan mak-mak ini kan saling menginfokan. Jika satu ada informasi positif yang baik, tentunya kita juga harus mensosialisasikan. Di sini saya juga sangat mengapresiasi dengan dalam rangka Hari Anak Nasional kemarin tepatnya, di mana ibu-ibu semua diberikan satu edukasi bersama-sama untuk kita bisa menjadi bagian dalam menumbuh kembangkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Tentunya dimulai dari pangan, makanan dan juga wadah. Nah, betul. Di sini kan pasti kalau kita bicara anak-anak tidak lebih dari yang namanya wadah yang tidak mudah pecah. Kalau beling gitu kan pecah kemudian mereka terluka. Tentunya ibu-ibu cari safety-nya adalah wadah plastik. Nah, di sini saya juga mengapresiasi kepada Komnas Perlindungan Anak. Sangat mengapresiasi karena ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Komnas Perlindungan Anak untuk terus melindungi anak-anak, bukan hanya bicara tentang kekerasan, tetapi tentunya juga bicara tentang kesehatan anak-anak. Salah satunya adalah wadah atau minuman atau makanan yang wadahnya itu terbuat dari plastik. Nah, di sini tentunya kalau kita melihat dari negara luar, Eropa, Korea gitu ya, pemerintahnya sangat keras untuk memberikan edukasi dan mewajibkan kepada setiap perusahaan label gitu ya, mereka membuat ingredients atau melabeli produk tersebut dengan bahasa segitiga 7 atau BPA free gitu ya Bang ya. Nah, di sini saya juga sangat mengapresiasi kepada BPOM yang sudah melakukan FGD. Mereka juga sudah menginfokan karena BPOM mengatakan bahwa dalam satu produk berwadah plastik itu kadar BPJ-nya adalah sekitar 0,033. Tapi di sini tentu kita melihat ada yang 0,6. Artinya sudah bisa normal, bisa lah ya, termasuk kategori yang aman insya Allah digunakan. Jadi ini sangat diapresiasi juga untuk BPOM. Sehingga kemudian di sini yang terus digalakan oleh Komnas Perlindungan Anak adalah mengedukasi, mensosialisasikan. Salah satu kepedulian dari BPOM juga selain mengawasi dari makanan, minuman, obat-obatan, salah satunya adalah mengedukasi juga kepada masyarakat untuk menginfokan bahayanya dari BPA ini. Karena memang
BP POM itu sebuah badan Ya, regulator ya, betul, Bang. untuk menyampaikan informasi yang akurat Betul sekali. kepada konsumen tentunya. Betul. Tidak hanya sekedar menentukan kadaluarsanya isi dari kemasan itu, tapi kemasan itu juga harus menjadi perhatian dari Badan POM gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu gitu? Jadi bukan hanya sekedar isinya yang dilihat ini kadaluarsa atau tidak gitu, tetapi kemasannya. Kalau di Eropa kan penyot saja itu alat-alat untuk makanan dan sebagainya itu sudah harus dibuang dan sudah harus dibuang. Tapi kalau keluarga miskin menengah bawah itu ya tidak peduli dengan itu. Bagaimana sikap Ibu untuk memberitahu itu kepada masyarakat? Kita juga mengapresiasi, memberikan ucapan terima kasih juga kepada BPOM yang sudah menjadi bagian dalam mensosialisasikan ini. Salah satunya kalau kita melihat produk di mana produk tersebut ada ingredientsnya BPA 7 atau BPA segitiga 7 atau BPA free gitu ya. Dan kemudian meminta untuk para produsen untuk melabeli jika produk-produk mereka itu aman untuk dikonsumsi. Artinya jika saya sebagai seorang ibu tentunya saya akan memilih produk-produk yang sudah diinfokan bahwa ini mengandung BPA free, sehingga kemudian saya memilih itu. Jika ada ternyata ingredientsnya dibuat 0,0 berapa persen hanya sekedar menginfokan, tentunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, kami diberikan kesempatan untuk memilih produk yang terbaik, yang memang menurut kami itu pantas dan tidak mengandung BPA, sehingga aman dikonsumsi oleh anak-anak kami atau untuk ibu hamil dan juga anak-anak balita gitu loh. Artinya memang saat sekarang ini BPOM, pemerintah, Menteri Perdagangan juga termasuk menjadi bagian ya. Karena yang dalam satu produk itu Menteri Perdagangan juga ikut terlibat, sehingga kemudian BPOM yang di mana tupoksinya adalah melabeli, mengawasi untuk produk dan makanan serta obat-obatan ini memang sepantasnya lah untuk memberikan keputusan untuk bisa BPA 7, BPA free atau BPA segitiga 7 ini untuk bisa diinfokan ke masyarakat. Sahabat Anak Indonesia, saya kira apa yang dijelaskan Ibu Arjeti tadi sangat luar biasa dan hafal betul ya. Itu dalam konteks Ibu Arjeti sebagai ibu dari 3 anak, dan saya kira sahabat Indonesia juga mendapatkan informasi yang akurat dari ibu seorang Arjeti gitu. Lalu pertanyaan kita lebih lanjut, sahabat Indonesia, apa sih sikap Komisi 9 terhadap BPA yang menjadi topik pembicaraan kita sekarang ini sebagai mitra Komisi 9 ke Badan Pengawasan Obat Makanan dan Minuman? Bisa dijelaskan kira? Iya, kami di Komisi 9 sangat mengapresiasi karena kebetulan BPOM adalah mitra kami, jadi kami selalu mendorong untuk mengingatkan kepada BPOM untuk terus mengawasi untuk jalannya makanan, obat-obatan, dan juga bicara mengenai kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Jadi artinya kegundahan, keresahan dari masyarakat tentunya akan kami bawa pada saat kami rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan mitra dari Komisi 9. Kami akan bahasakan itu, sehingga BPOM sudah mengatakan kepada Komisi 9 bahwa mereka sudah 3 kali melakukan FGD untuk pembahasan dari BPA ini. Artinya kita sendiri mengapresiasi setidaknya kalau saat ini ada beberapa produsen yang sudah menjalankan protap yang diinginkan oleh BPOM untuk mencegah dari baik itu dari BPA yang memang mengandung BPA itu tadi, sehingga kemudian mengakibatkan berbagai macam penyakit bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Artinya salah satu produk yang memang sudah menggunakan ingredients itu atau menginfokan ke masyarakat, kita harus mengapresiasi juga dan dijadikan leader atau contoh untuk satu produk yang memang peduli juga dan sudah mengedukasi masyarakat juga gitu loh. Sungguh luar biasa. Jadi saya kira bagaimana ibu-ibu di seluruh Nusantara memang memerlukan informasi yang akurat ya Bu, supaya ibu-ibu khususnya yang saat ini punya balita, bayi dan janin untuk lebih memperhatikan kode-kode yang sudah ada dibuat di dalam
galon isi ulang yang bermigrasi ya ke alat-alat makanan bayi, balita dan janin. Ini sebetulnya sama juga dengan sosialisasi pada saat kita bicara mengenai susu kental manis ya, Bang ya. Dan Saat rokok sekarang, juga ya. Dan rokok jangan bagi ibu hamil. Betul. Ini akan merusak janin. Jadi sebaiknya tidak usah merokok gitu ya. Positifnya itu ya Bang ya. Saya kira itu penting sekali. Sangat penting. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Arjeti sampaikan kepada ibu-ibu kita supaya bisa betul-betul menjaga ya, atau katakanlah selektif menggunakan alat-alat makanan anak-anak, minuman anak-anak yang terbuat dari plastik yang mungkin juga tidak tahu bahwa itu terpapar BPA dan sebagainya. Kira-kira apa yang ingin sampaikan, Bu? Pertama-tama tentunya kalau kita bicara adalah ini tanggung jawab dari pemerintah. Betul. Mensosialisasikan, menginfokan. Karena biasanya ibu-ibu itu mereka tuh udah sibuk dengan kesibukan mereka. Sehingga wajib bagi pemerintah untuk terus mensosialisasikan dampak dari wadah yang berbentuk plastik ini. Karena kita tahu pada saat kalau masyarakat kita di mana mereka harus menjadi perempuan cerdas, setidaknya mereka paham pada saat diinfokan tentang BPA dan juga pengaruh dari BPA ini, sehingga mereka harus satu yang simple banget yang mereka bisa lakukan pada saat mereka memilih produk plastik ini adalah satu, produk tersebut pada saat mereka kremes itu akan mudah. Gitu ya. Bukan yang keras gitu ya. Karena biasanya BPA ini kan dipakai untuk superkarbonat untuk membuat wadah tersebut menjadi keras gitu ya Bang ya. Salah satu juga diguna untuk dalam kaleng atau untuk mencegah karat gitu ya. BPA itu kan sebetulnya itu fungsinya. Sehingga ibu-ibu ini harus sedikit tahu informasi bahwa pada saat kita membeli produk tersebut warna plastiknya itu adalah bening. Kemudian pada saat dipegang dia akan mudah dikremes gitu ya. Nggak begitu keras gitu ya Bang ya. Atau mungkin pada saat terkena sinar matahari akan terjadi perubahan ya. Ciri-ciri itu bisa artinya perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Sedikit informasi yang setidaknya ibu-ibu paham bagaimana mereka bisa melihat kalau misal dalam membeli satu produk belum ada tulisan yang dibuat oleh pemerintah yang tadi kita membahasakan kepada BPOM untuk terus bisa mendorong agar BPOM bisa membuat melabeli satu produk tersebut gitu. Mana yang patut digunakan, mana yang tidak digunakan. Jadi itu artinya ciri-cirinya juga bisa terlihat sekalipun para ibu sangat sederhana sekali pengetahuan tentang itu. Bisa diingatkan ya. Bisa diingatkan. Saya kira luar biasa sahabat Anak Indonesia. Ini adalah pengetahuan bagi ibu-ibu semua, bukan hanya ibu-ibu saya sebenarnya, bahwa menjaga kesehatan mental dan bayi dan balita adalah tanggung jawab ayah juga. Bukan ibu-ibu saja ya Bang. Saya kira itu kan. Bapaknya juga ya. Ya betul, bapaknya juga. Nah, peristiwa ini memang saat ini adalah bukan peristiwa ya, keadaan ini saya kira sahabat Anak Indonesia, para ibu-ibu untuk memberikan perhatian yang serius terhadap dampak BPA terhadap kesehatan balita, bayi dan janin. Nah, tadi sikap Ibu Arjeti jelas ya, informatif gitu ya, kepada ibu-ibu. Komisi 9 juga telah menaruh perhatian dan mudah-mudahan ya saya kira melalui Pat Asik ini apa yang disampaikan Ibu Arjeti menjadi perhatian Badan POM. Jadi apa kira-kira yang mungkin Ibu Arjeti sampaikan kepada publik, kepada sahabat Indonesia yang harus dilakukan BB POM sebagai pemegang regulator? Ya, kita sudah mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan BPOM di sini, ya Bang ya. Sehingga sekarang memang harus menambahkan lagi untuk sosialisasi informasi kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu tentang bahaya BPA dan juga segitiga 7 ini. Nah, harapan kita adalah dengan pelabelan ini tentunya lebih mempercepat edukasi itu. Sehingga harapan kita untuk anak-anak kita ke depan, mereka akan terhindar dari bahaya BPA. Karena kita tahu bahwa BPA ini bahayanya adalah untuk tumbuh kembang anak, dan juga tentunya akan dalam jangka panjang anak-anak akan menderita kanker gitu ya Bang ya. Yang itu yang dari sisi yang uji yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Dan memang kita juga melihat negara lain tuh mereka keras sekali gitu loh, untuk produk itu harus ada tulisan itu, ada pelabelan itu. Nah, di sini mungkin masih agak longgar.
Walaupun artinya Badan POM itu sudah memberikan label, tapi agak-agak kecil dan sebagainya. Menurut Ibu Arjeti bagaimana? Kalau rokok kan jelas itu ya, gambarnya mulut kerongkongan, tenggorokan, kayak kanker dan sebagainya, termasuk susu kental manis dan sebagainya ya. Karena memang sekarang susu kental manis itu udah bukan susu lagi, itu adalah hanya gula ya Bang ya, sebagai topping untuk anak-anak makan gitu loh. Tapi memang perlu waktu juga. Tapi kita mengapresiasi sekali gitu loh, karena memang banyak juga produk-produk yang sudah mengikuti arahan dari pemerintah khususnya BPOM, dan BPOM juga sudah menginfokan kepada masyarakat bahwa jika kadar yang termasuk BPA itu adalah 0,6 BPJ gitu loh. Tetapi pada saat melihat satu produk 0,003 itu udah masih termasuk aman, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi harapan kita adalah semoga saja nol ya, nggak usah ada 0,00, benar-benar tidak mengandung BPA. Itu harapan kita. Mudah-mudahan ini akan berjalannya waktu dan juga masyarakat yang sudah paham, tahu, sehingga kemudian pada saat nanti mereka membeli satu produk, mereka akan melihat yang mana BPA free, sehingga kemudian dengan sendirinya produk yang belum menggunakan label, belum melabelkan produk mereka tentunya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Itu pasti ya gitu ya. Dengan sendirinya itu udah pasti gitu loh. Sahabat anak Indonesia, tadi sudah disampaikan Ibu Arjeti bahwa galon isi ulang yang mengandung BPA dan bermigrasi ke alat-alat makanan bagi balita, bayi, dan janin itu dapat mengancam kesehatan anak-anak, khususnya dapat mengancam tumbuh kembang anak, yang seyogianya anak dapat terlindungi dari bahaya-bahaya zat kimia. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan dari hasil percakapan dengan Ibu Arjeti. Namun mungkin di closing statement bisa menyampaikan lagi. Saya hanya menyimpulkan bahwa harus hati-hati ya kepada Ibu, karena galon isi ulang yang mengandung BPA yang bermigrasi kepada alat-alat makanan bayi, balita, dan janin itu harus menjadi pertimbangan kita semua. Nah, saya kira di closing statement, terima kasih Ibu Arjeti, saya persilakan. Iya, penting bagi kami sebagai seorang perempuan ya, di mana kami tentunya berharap tumbuh kembang anak-anak kami betul-betul bisa kami siapkan dengan baik itu dari nutrisi ataupun wadah makanan yang akan mereka gunakan. Sehingga penting bagi pemerintah juga untuk terus mendorong para produsen untuk bisa melabeli produk-produk, sehingga kemudian jangan sampai nanti tertinggal, karena masyarakat ibu-ibu sekarang sudah cerdas, banyak sekali media-media untuk mereka mendapatkan informasi. Salah satunya hari ini dengan adanya Pas Asik ini, tentunya ini adalah sosialisasi informasi yang diberikan oleh Pas Asik kepada sahabat-sahabat perempuan saya, sehingga kemudian saat ini bagi sahabat-sahabat perempuan pada saat memilih satu produk, mereka akan melihat ingredients-nya kembali. Jika ternyata dalam satu kemasan yang mereka gunakan ternyata ada tulisan, aku tuh jadi termasuk gitu setelah ketemu abang kemarin ya, di rumah langsung cek semua botol-botol anak-anak, oh ada BPA free, yang nggak ada BPA free-nya tak buang. Tak buang. Jadi artinya gini loh. Betul. Ya, ini salah satu cara bahwa yang tidak mengikuti anjuran dari BPOM untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia khususnya, nanti mereka akan merugi sendiri kok gitu loh. Artinya mari kita bersama-sama menjadi bagian dalam tumbuh kembang anak-anak kita, agar anak-anak generasi kita ini akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat pengganti Pak Bang Aris, soalnya beliau ini udah lama sekali di Komnas Perlindungan Anak, belum ada kaderisasinya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang cerdas itu yang akan menggantikan ya. Betul, Bang, ya. terima kasih Bu Arjeti.